sexual assault gitu ya. Jadi kekerasan seksual gitu ya yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan gitu ya. Itu sangat menyolok ya terjadi di Okinawa. Nah, ini penyebabnya ini jelas bukan masalah isu gender saja ya. Tetapi keberadaan pangkalan militer Amerika. Saya kira di Korea Selatan juga hal yang sama juga terjadi. Mungkin tidak sekarang, sekarang mungkin lebih baik gitu ya. Ketika kondisi ekonomi Korea Selatan itu masih tidak sebaik sekarang, misalnya tahun 1970-an atau 80-an. Kemudian di Taiwan ya, Taiwan dulu ada pangkalan militer ya, sampai dengan 1978. Itu sebetulnya juga banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual ini jelas gender dan ini kaitannya dengan militer dengan kekuatan asing gitu ya. Jadi dengan kata lain isu gender itu tidak terlepas ya dari suatu kondisi makro gitu ya. Jadi kondisi politik ya, terutama dalam hal ini politik internasional. Kemudian sebetulnya masalah ekonomi juga ya, kapitalisme gitu ya. Kemudian satu lagi infrastruktur. Infrastruktur itu saya kira jelas ya kalau di Indonesia kan sangat jelas saya kira daerah-daerah yang infrastrukturnya berkembang dengan yang tidak. Nah, daerah-daerah yang minim infrastruktur itu lapangan kerjanya itu atau kesempatan apa employment gitu ya. Kesempatan kerjanya lebih sedikit sehingga rentan di sana terjadi eksploitasi gitu ya. Kemudian terutama dalam hal diskriminasi gender gitu ya. Isu gender itu rentan terjadi. Eh, saya kira ini jelas ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Okinawa. Sebelumnya ya, mungkin ini sebenarnya mengenai Okinawa waktu kuliah sejarah mungkin sedikit pernah disinggung ya. Karena saya diberitahu oleh Prof. Ketut ya, saya mengajar sesudah zaman Taisho, jadi saya berasumsi zaman Meiji sudah dibahas. Padahal saya tidak tahu ya apakah dibahas secara detail gitu mengenai Okinawa ya. Okinawa itu menjadi wilayah Jepang di tahun kira-kira bukan pada titik tertentu proses ya. Proses yang berlangsung selama bertahun-tahun. Biasanya kalau misalnya suatu negara mencaplok wilayah negara lain itu biasanya nggak sekali hantem langsung dicaplok gitu ya. Itu karena terlalu apa ya sulit ya. Biasanya bertahap gitu ya. Pertama-tama biasanya cari gara-gara dulu. Ya, wah ini ada yang nggak beres, ini yang nggak bener gitu ya. Kemudian mengirim pasukan, ngajak berantem gitu ya. Ngajak berantem, jadi memancing, menantang sehingga si lawannya itu masa marah gitu ya. Kalau marah kan jadi akan membalas kan. Jadi misalnya seperti kita caci maki orang gitu ya. Kita maki ngata-ngatain orang lain, tuh orang yang dimaki-maki kan tersinggung gitu ya. Kalau kita menggunakan kata yang terlalu keras, akhirnya mereka tuh akan membalas ya. Membalas mungkin dengan kata-kata yang lebih kasar lagi. Terus kita nggak terima, lama-lama jadi eskalasi gitu ya.